Jawa, Lombok, Madura, Bugis, Melayu, macam-macam semua Islam. Apakah pergaulan Islam itu mempengaruhi abang untuk masuk Islam? Memang baik. Tak ada yang orang Melayu sini memang saya jempol lah. Berarti hikmah abang merantau ke Malaysia sini juga bisa mendapatkan agama gitu ya? Ya, mendapatkan agama lah. Cerita saya ketika saya mau memeluk Islam. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi dengan saya, Zainal Story. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua dan diberi kemudahan kepada Yang Kuasa dan dijauhkan dari mara bahaya sama Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kesempatan hari ini masih bersama Pak Cik yang berasal dari mana, Pak Cik? NTT atau Flores ya? Ya, Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur, Flores. Asal saya, yang kampung saya asli adalah Adonara. Adonara. Sudah berapa lama di Malaysia sini, Pak? Kalau katakan lama tak lama itu, saya jujur lah. Saya masuk tahun 92, berarti 92 kali sekarang berapa itu? 31 tahun. Ya. 31 tahun. Di sana itu, di kampung sana, ini ngomongin masalah agama nggak apa-apa ya? Iya. Di kampung sana itu rata-rata agamanya apa? Kalau di kampung saya Adonara itu boleh dikatakan 75% mungkin ada, itu khusus Adonara lah. 75% ataupun mungkin 85% lah itu agama Kristen. Ya. Mungkin 20 ataupun 15% itu agama Islam. Tapi dengan pakaian Pak Cik seperti ini, seperti sudah nampak Islam ya. Nah itu gimana ceritanya? Atau Pak Cik ini sudah masuk Islam atau gimana? Coba ceritakan. Begini ceritanya, kalau saya ini... Bukan, sekarang sudah masuk Islam ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Saya seorang mu'alaf. Nama sebenarnya saya adalah, kalau di kampung itu, siapa ya? Sudah lama aja lah. Siapa? Epitus. Nah, kalau nama saya di kampung orang panggil Epitus. Wih, keren geng namanya. Ya, tapi kalau sudah sampai di sini, alhamdulillah saya memeluk agama Islam ketika tahun 2014. 2014. Jadi sekarang saya adalah seorang Muslim, seorang mu'alaf, ya. Kok bisa sampai masuk Islam itu dulunya terinspirasi dari mana itu, Bang? Ya itu mungkin saya sendiri pun kurang tahu, tapi yang jelas saja hati kecil saya itu sumpah, saya berkatakan sumpah. Saya sudah mengatakan sumpah, maknanya Allah alam, Allah saja yang tahu. Ya. Karena ketika saya mengangkat kaki dari rumah saya untuk melangkah ke jalan untuk ya mencari rezeki di negara orang, dalam hati kecil saya itu ya macam mana cerita ya, saya macam mana sekalipun kalau saya ada diberikan rezeki ya, insya Allah saya kawin dengan seorang Muslim, orang Muslim, agar saya bisa dapat memeluk Islam. Oh, berarti dari sebelum masuk ke Malaysia sudah pengen masuk Islam gitu? Iya, pengen masuk Islam itu. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Saya memeluk agama Islam ini bukan karena saya mencintai seorang wanita, seorang Muslim, tapi bukan. Memang saya ingin sekali memeluk Islam. Dalam arti kata, contohnya kami ini orang NTT ini, Belis, namanya Belis. Belis, apa itu Belis? Belis itu apa tahu? Kalau di sini orang Melayu punya itu bilang apa ya? Uang penghantaran mungkin. Oh, uang tunangan. Iya, tunangan tuh penghantaran itu sangat mahal. Oh, di sana sangat mahal. Sangat mahal. Aku rasa mungkin kami orang NTT saja yang punya beli sebesar itu. Bayangkan satu gading dia kilo, 1 kilo jutaan. Nah, kalau sampai ke satu gading itu 15-20 kilo berapa ratus juta. Nah, belum lagi kambing-kambing. Berarti mau nikah pun di sana mahal ya? Mahal. Tapi kita tak boleh nak berkata atau berbuat apa-apa karena itu keturunan, turun temurun kami. Adat ya? Adat istiadat.
Tapi bukan itu masalahnya apa masuk Islam, bukan itu ya, memang Bukan. dari hati ya. Bukan. Dulunya awal-awalnya mengenal Islam itu dari mana? Dari lingkungan kah atau teman-teman atau gimana? Contohnya begini ya. Masa tahun 92 kami masuk Malaysia di sini. Nah, kami masuk Malaysia di sini. Kami agama Kristen itu mungkin lebih kurang dalam 9 orang di satu ST lah yang namanya ST Asia Moto. PT gitu ya? PT. Kalau di Indonesia bilang PT, kalau di Iya, sini iya. ST ataupun company, Iya, lah. company, ya. Company. Jadi kami itu cuma itu saja. Lambat laun kawan-kawan itu lari sana lari sini. Tinggal kami 2 orang saja. Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang saja. Yang dari NTT itu. Iya. Ada yang jadi Maumere, ada yang dari Ende. Ya, namanya NTT. Tapi kami ini kan Flores itu berbagai macam cara. Tutur kata pun berbeza. Kalau bila kita jumpa, bukan bercakap bahasa daerah kita masing-masing, bukan. Harus berbahasa Indonesia. Oh, iya. Saking banyaknya bahasa adat ya? Iya. Jadi kami Flores itu mungkin puluhan bahasa. Bahkan mungkin bisa ribuan ya? Kita tahu. Ya, ke Bapak Presiden Jokowi selalu bilang, Indonesia ini berpuluh-puluh, beratus-ratus. Iya, beribu-ribu bahkan. Suku kaum bahasa dan lain sebagainya. Jadi itulah. Jadi ketika itu kami tinggal 2 orang. Saya dengan sepupu saya itu, yang kami 2 orang itu sepupu saya. Tapi dia pulang balik ke kampung, terus dia masuk lagi sampai di Tanjung Pinang. Dia ajal menjemput dia di situ, dia meninggal di Tanjung Pinang. Jadi tak jadi masuk di sinilah. Jadi tinggal saya 1 orang. Saya 1 orang itu saya cakap ini bukan nak main-main, tapi saya cakap itu barang yang benar dan betul. Saya tak ada bohong. Saya 1 orang Kristen. Oh, yang lain semuanya Islam? Yang lain Jawa, Lombok, Madura, Bugis, Melayu, macam-macam semua Islam. Apakah pergaulan Islam itu mempengaruhi abang untuk masuk Islam? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya memperkuat mungkin. Iya, hati saya ini betul-betul macam mana ya bilang, saya ingin sekali memeluk Islam. Apatah lagi sekarang saya jumpa kawan-kawan Muslim, tak kira lah suku mana, yang penting kira orang Indonesia ataupun orang Melayu sini pun namanya orang Muslim, semua Melayu, semua Islam semua, Kristen saya sendiri. Tapi pergaulan kami itu, Masya Allah, memang baik. Tak ada yang orang Melayu sini, memang saya jempol lah di Asia Moto itu. Sampai krani saya, nama dia Krani Zamno. Krani itu kalau di Indon apa? Kalau di Indon itu kalau bukan mandor, tapi bukan mandor. Manajer. Bukan manajer juga. Bawahnya manajer. Bawahnya manajer. Oh, ya seperti itulah intinya. Iyalah, ya. kalau di Indonesia. Kan kami di Asia Moto setiap petang ada sukan ataupun olahraga. Olahraga apalah, badminton, bulu tangkis dan lain macam-macam lah, bola sepak, voli. Jadi bila kami main bola, suatu petang itu ada kenduri surau. Jadi Krani zaman ini kata, Pit, iya Krani, balik mandi, awak pergi surau, kita makan-makan sama-sama. Aku cakap sama dia, Allah minta maaf Krani, saya malu lah. Kenapa malu? Krani paham lah. Oh, awak malu pas awak orang Kristen, jadi tak boleh masuk surau. Awak pergi mandi-mandi, kita pergi sama-sama. Tapi dalam hati kecil saya belum nekat lagi. Belum yakin lagi. Iya, sebab semua orang mungkin tak bilang lah, tapi hati kecil kita bilang, masa sih dia orang Kristen masuk sini, masuk surau. Jadi saya belum yakin lagi. Tapi kan sebenarnya orang pun nggak tahu bang, kalau abang Kristen atau Islam. Iya sih, maksudnya kita sama-sama manusia tidak tahu, tapi Allah saja yang tahu. Tapi hati macam rasa lain gitu iya, ya. Macam itu. Makanya saya ada lagi 1 orang Paci, nama dia Paci, siapa nama ya? Ajis. Allahu Akbar. Bila di jumpa saya tak ada cerita lain, cerita Pit, masuk Islam lah. Belum sunat dulu tak apa. Engkau pergi sana ambil air wudu, pergi kita sholat ramai-ramai.
Aku cakap, bang, saya minta maaf bang, bukan saya tak mau, memang saya niat sangat masuk Islam, tapi yang pertama, kalau saya memeluk Islam, mungkin tak ada apa lagi, macam tak ada kaitan lagi, mungkin nanti keluarga saya ataupun orang saya mengatakan kenapa dia masuk Muslim. Oh, takut jauh dari keluarga. Itu saya pikirkan. Karena agama abang yang dulu itu sudah apa? Kristen. Bukan, agama Kristen itu pemberian dari orang tua. Iya, makanya turun temurun kan, ahli waris kan. Jadi saya walaupun macam mana sekalipun, saya harus memberi satu alasan. Makanya alasan yang tepat gitu. Alasan yang tepat. Salah satunya ya kawin jodoh, jodoh dengan orang Muslim. Jadi setahu saya kalau setiap pria atau setiap orang laki-laki menikahi seorang muslimah perempuan, kalau dia muslimah atau muslim, yang pastinya orang laki-laki itu harus ikut perempuan. Karena jadi imam ya. Iya. Makanya saya ikut macam tak apalah bang, nanti lah bang. Saya janji, insya Allah, saya janji saya akan masuk Muslim. Tapi saya sebut Assalamualaikum ataupun apa-apa semua itu sebelum saya masuk Islam pun saya sepandai. Saya pandai ngucap. Oh, berarti sebelum masuk Islam sebenarnya abang sudah mencuri-curi belajar bahasa Islam gitu ya? Karena apa? Yang pertama, kita ini kan orang dekat sini kan orang Pakistan itu lelong datang di kosi kan? Dan rata-rata Pakistan itu semua Islam ya? Datang. Jadi bila datang dia mengucap salam, Assalamualaikum. Nah, jadi saya merasa ya Allah, orang bagi salam, kalau saya tak salah, saya tak jawab macam mana ya? Terpaksa jawab. Waalaikumsalam. Seperti kurang hormat. Iya, kurang hormat. Waalaikumsalam. Nah, jadi saya itu tak tahu bagaimana cara orang Muslim itu menyapa orang, ya. Kalau kita contoh diberikan sedekah atau apa, kita harus mengucapkan alhamdulillah, ya kan? Makanya saya hati kecil ini terpanggil, ya Allah. Macam mana caranya saya masuk Islam? Karena apa? Dekat Asia Moto, saya seorang Kristen. Kawan-kawan saya semua orang itu setiap hari Jumat dia orang pergi, saya nongkrong di rumah sendiri. Pergi surah saya nongkrong sendiri. Jadi melihat agama Islam seperti serumpun gitu ya. Jadi dalam hati kecil aku ya Allah, andai kata kalau gereja saya dekat pun saya pun tiap minggu saya pergi. Tapi gereja ini jauh. Dalam hati begitu. Pengen sembahyang. Iya, pengen sembahyang. Macam orang Muslim kan setiap kali waktu sholat azan berkumandang memanggil. Berarti hikmah abang merantau ke Malaysia sini juga bisa mendapatkan agama gitu ya? Iya, mendapatkan agama lah, alhamdulillah kan. Tapi dengan abang berbicara seperti ini bukan untuk menjelek-jelekan Kristen atau gimana, bukan ya, semua agama itu kan baik. Sama. Nggak ada yang agama mengajarkan kejelekan, nggak ada ya. Sebelum saya memasuki agama Islam, saya sebagai seorang Muslim, seorang mualaf. Sebelumnya saya telepon, saya punya kakak-kakak, abang-abang, semua saya bagi tahu. Kak, saya minta maaf. Tapi sekarang ini saya jodoh dengan seorang muslimah, orang Muslim. Jadi saya masuk Islam. Apa? Minta izin. Iya, minta izin. Apa reaksi komen mereka? Tidak ada apa-apa, adik. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Kita ini namanya sudah berbeda agama, tapi kita tetap satu keluarga. Iya, betul. Keluarga kita tidak akan berpisah. Cuma perpisahan itu agama saja. Cara kita ibadah itu sudah berlainan. Tapi silaturahim antara keluarga itu tetap tidak akan pernah lupa, tidak akan beza-bezakan. Iya, toh apapun agamanya tujuannya pun tetap satu ya. Sama. Pada Tuhan juga. Iya. Contohnya tungku 3 tungku ini. Tungku yang duduk di atas, yang 3 serangkai, tapi tujuannya cuma tungku saja yang perlu. Iya, betul. Seperti kita mau misalnya satu tujuan, tapi banyak jalan, ada yang lalu jalan raya, ada yang lalu jalan tikus. Potong lah, macam-macam. Tapi dia saya mau ke sana, saya mau ke sana. Tujuannya sama. Jadi itu salah satu hikmah pergi ke Malaysia sini ya. Iya.
Itulah ketika saya memeluk agama Islam ini, saya masuk sholat, saya dengan arwah kamil. Masa itu dia dulu dengan saya, jadi Jumat itu dia kata, "Bang, kita pergi Jumatan." "Jom," aku cakap, "Jom." Itu belum masuk Islam itu? Sudah. Oh, sudah. "Jom." Jadi kami pergi sembahyang, sholat Jumat itu, keluar daripada masjid itu, saya salaman dengan kerani saya Yahya namanya, kerani Yahya. Lepas itu dia kata, "Pit, kau sholat, Pit? Sudah muslim, Pit?" "Alhamdulillah kerani, saya sudah memeluk Islam sudah dekat setahun lebih." Dia kata, "Alhamdulillah," katanya. Aku cakap, "Terima kasih kerani." Itulah yang Pakcik Ajis dekat sana bilang itu saya jumpa dia pun, ya Allah, dia cakap macam itulah, Pit, saya harap-harap bawa masuk Islam. Aku cakap, "Gitu Bang, tak apa." Itulah seperti mana dulu saya bilang, saya kan mau masuk Muslim, tapi lambat laun saya masuk Muslim. Karena saya masuk Muslim ini, saya tidak mau dipaksa orang atau saya memaksa. Saya memasuki Muslim ini karena Allah Ta'ala. Karena dari diri sendiri. Dari diri sendiri, iya. Tidak ada yang dipaksa dan tidak ada siapa yang memaksa. Memang kemauannya sendiri. Kemauannya sendiri. Itulah namanya perjalanan hidup. Lika-liku lah ya. Lika-likau, berarti itulah ceritanya. Kalau misalnya video ini ditonton oleh keluarga Abang, apa yang Abang sampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya video kali ini di YouTube apa deh? Zainal Story ini ditonton oleh keluarga saya yang berasal daripada Nusa Tenggara Timur, Adonara Waiwadan, khususnya Danibau Riang Duli. Sekiranya kalian lihat YouTube ini, saya minta maaf sangat-sangat. Mungkin ada kata-kata yang salah, tersalah ucap, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Tapi inilah cerita saya ketika saya mau memeluk Islam. Bagi saya tak ada siapa yang memaksa dan tak ada siapa yang dipaksa. Karena lillahi ta'ala. Ya. Jadi sekiranya kalau kakak-kakak saya, abang-abang saya, anak-anak saya, pokoknya semuanya. Khususnya ya yang pertama kali, khususnya satu orang anak yang paling saya sayangi, yakni John. Sekarang dia berada di Bali. Sekiranya anakku menonton video kali ini, Bapak minta maaf dan mohon maaf. Sekiranya Bapak punya tutur kata yang kasar atau tersalah ucap, tersalah kata, Bapak minta maaf sangat-sangat. Seperti mana yang Bapak bilang tadi. Saya sebelum masuk Islam, saya telepon sanak saudara keluarga baik daripada kampung ataupun di KK, Kota Kinabalu, Sabah. Saya meminta, saya mau masuk Islam, Kak. Bagaimana caranya, Kak? Apa kata-kata anak-anak atau abang-abang kakak saya? Dikata tidak apa-apa, adik. Walaupun kita berbeda agama, tapi tujuan kita sama. Ya. Tujuan kita sama. Jadi saya merasa bersyukur dan gembira sekali karena hati nurani keluarga saya itu begitu bahagia sekali untuk menerima saya seperti apa adanya yang saya katakan. Walaupun saya memeluk Islam tanpa sepengetahuan mereka, tapi mereka menerima dengan lapang dada dan penuh sukacita. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya nak, kakak, abang. Kalau kalian menonton video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, geng.